Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 struktur data 2 informatika C yang beranggotakan saya sendiri Lufita Kinda Rahmatika, Saya Nisrina Naila Fatah. Saya Anissa Raihatul Jannah. Saya Noftafiana Wulandari. Di sini kami akan menyampaikan materi binary tree. Langsung aja ke videonya. Check it out. Oke, yang pertama ada pengertian dari binary tree atau pohon biner. Nah, binary tree itu adalah struktur data hierarki di mana setiap node atau simpul memiliki maksimal 2 anak yang biasa disebut left child atau anak kiri dan right child atau anak kanan. Nah, struktur ini tuh menyerupai pohon terbalik yang dimulai dari akar atau root hingga ke daun. Selanjutnya ada jenis-jenis binary tree. Jenis-jenis binary tree ada 5 macam. Yang pertama yaitu full binary tree, yaitu setiap node atau simpul memiliki tepatnya 0 atau 2 anak saja. Tidak ada satupun node di dalam pohon ini yang hanya memiliki 1 anak. Yang kedua yaitu complete binary tree, yaitu semua level pohon terisi penuh, kecuali mungkin pada level terakhir. Pada level terakhir tersebut, semua node wajib terisi dari kiri ke kanan secara berurut-urutan tanpa adanya celah kosong. Yang ketiga yaitu perfect binary tree, yaitu kondisi ideal di mana semua node internal memiliki tepatnya 2 anak dan semua leaf atau daun berada pada level kedalaman yang sama. Jenis-jenis binary tree yang keempat itu ada balance binary tree, yaitu tinggi subpohon kiri dan subpohon kanan dari setiap node memiliki perbedaan maksimal 1. Contoh populernya adalah AVL tree dan red light tree. Selanjutnya ada degenerate, yaitu setiap node internal hanya memiliki 1 anak saja. Struktur ini bentuknya lurus menyerupai linked list atau senarai berantai, sehingga performa pencariannya menjadi lambat. Berikut adalah ciri-ciri utama dari binary tree. Yang pertama, maksimal 2 anak, yaitu setiap simpul hanya boleh memiliki paling banyak 2 anak, tidak boleh 3 atau lebih. Yang kedua, ada derajat. Maksimal 2. Karena cabangnya maksimal 2, maka derajat tertinggi dari sebuah node dalam binary tree adalah 2. Yang ketiga, simpul akar root merupakan simpul yang paling atas di dalam pohon yang tidak memiliki parent. Yang keempat, cabang kiri dan kanan. Pohon biner terbagi menjadi 2 subpohon yang paling lepas, yaitu subpohon kiri dan subpohon kanan. Yang kelima, ada simpul daun atau leaf, simpul paling bawah yang tidak memiliki anak sama sekali. Nah, selanjutnya di sini ada contoh implementasi dari binary tree. Yang pertama itu ada binary search tree yang gunanya itu untuk mencari data. Nah, selain untuk pencarian data, binary search tree itu juga bisa digunakan untuk menambah data dan menghapus data. Nah, di binary search tree ini memiliki aturan yaitu nilai yang di sebelah kiri itu lebih kecil dari nilai yang di sebelah kanan. Seperti pada gambar di sini. Di sini itu bernilai 30 dan yang di sebelah kanan itu bernilai 70. Dan di sini juga sama. Yang di sebelah kiri lebih kecil dari yang di sebelah kanan. Expression tree adalah sebuah struktur data binary tree yang digunakan untuk merepresentasikan ekspresi matematika, logika, atau aljabar. Dalam expression tree, setiap rumus atau operasi hitung dipecah menjadi hierarki visual yang memudahkan komputer untuk memahami urutan operasi mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Seperti pada contoh, terdapat 3 plus 5 dikali 2. Nah, yang dikerjakan terlebih dahulu itu yang berada di dalam kurung. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Lalu setelah mengerjakan yang ada di dalam kurung dikalikan dengan 2, maka hasilnya 16. Ekspresi ini bisa digunakan pada komputer, kalkulator, dan proses bahasa pemrograman. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur folder komputer. Di tree ini, struktur folder komputer berfungsi untuk membantu dalam navigasi folder, pencarian file, dan pengolahan direktori. Seperti gambar di samping, yang di paling atas itu ada root.
ini tuh adalah direktori utama dari induk segala folder. Misalnya kalau di Windows itu seperti localdisk C dan D. Dari root ini tercabanglah dua folder anak, yaitu folder musik dan folder dokumen. Kemudian folder musik ini tidak mempunyai cabang lagi atau tidak mempunyai anak lagi. Sedangkan folder dokumen ini punya cabang lagi di bawahnya, yaitu folder tugas dan kemudian folder foto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya implementasi decision tree atau AI and machine learning. Biasanya digunakan untuk mengambil keputusan. Misalkan, apakah hari ini hujan? Jika iya, maka kita akan membawa payung. Namun jika tidak, maka kita tidak perlu membawa payung. Implementasi ini biasanya dipakai dalam sistem rekomendasi, prediksi, dan klasifikasi data. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh implementasi dari binary tree dengan studi kasus struktur jabatan pada sebuah perusahaan. Pertama-tama kita menuliskan include IOStream dan using namespace std. Selanjutnya kita akan membuat struktur yang bernamakan node. String data yaitu gunanya untuk menyimpan data pada node. Lalu di sini ada node pointer left, yaitu pointer menunjuk ke anak kiri. Nah, node pointer right itu untuk menunjuk ke anak sebelah kanan. Di sini ada node string value, yaitu merupakan konstruktor untuk menginisialisasi node baru. Di sini ada data sama dengan value, yaitu untuk mengisi data pada node. Lalu di sini ada left sama dengan null ptr, yaitu menunjukkan bahwa anak kiri masih kosong, belum ada datanya. Dan di sini juga sama, right sama dengan null ptr, yaitu menunjukkan bahwa anak sebelah kanan masih kosong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reversal in order. Yang pertama, membuat void in order. If root tidak sama dengan null ptr, itu untuk mengecek apakah node yang sedang ditunjuk itu ada isinya atau tidak. Jika tidak ada isinya, maka program akan berhenti. Namun jika ada isinya, program akan berjalan ke step selanjutnya. In order, root left itu untuk memanggil anak yang di sebelah kiri. Maka Sihot akan menampilkan data dari anak yang di sebelah kiri tersebut. Lalu in order root right itu lalu in order root right itu untuk memanggil anak yang di sebelah kanan jika anak yang di sebelah kiri udah dipanggil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reversal post standard, yaitu memanggil semua anak dari arah kiri, lalu semua anak dari arah kanan, baru root. Yang pertama kita bikin fungsi post standardnya terlebih dahulu. If root tidak sama dengan null ptr, itu untuk mengecek apakah rootnya kosong atau tidak. Post-standard root left itu untuk melihat seluruh substandard dari kiri. Lalu jika semua substandard dari kiri sudah selesai, maka akan lanjut ke post-standard dari kanan, yaitu post-standard root right. Sihot akan menampilkan data substandard dari kiri terlebih dahulu, lalu substandard dari kanan, baru root. Selanjutnya, saya akan membuat integer main untuk menjalankan function di atas. Di sini ada root sama dengan unit. Ini maksudnya root
datanya bernama direktur. Kemudian di sini ada root, life, sama dengan new node. Ini maksudnya direktur mempunyai cabang atau mempunyai anak ke kiri dan dinamai dengan manajer A. Kemudian root right sama dengan new node. Ini berarti direktur mempunyai cabang ke kanan yang bernama manajer B. Kemudian di sini ada root life sama dengan new node. Ini berarti maksudnya tuh manajer A mempunyai anak atau mempunyai cabang yang datanya dinamai staff 1. Kemudian di sini ada root life right sama dengan new node. Ini maksudnya manajer A mempunyai cabang lagi tapi ke kanan dan dinamai dengan staff 2. Selanjutnya, untuk menampilkan anak dari manajer B, yaitu root, right, left sama dengan new node staff 3, yang artinya manajer B hanya memiliki satu anakan, yaitu staff 3. Staff 3 ini sebagai bawahan dari manajer B. Dan untuk menampilkan pre-order, in-order, dan post-order, itu di sini yang pertama ada menampilkan pre-order, CEO pre-order. Nanti ketika di run itu akan muncul output seperti ini. Direktur sebagai root, lalu direktur memiliki bawahan atau anakan manajer A yang ada di sebelah kiri, dan manajer A memiliki bawahan lagi staff 1 yang berada di sebelah kiri dan staff 2 yang berada di sebelah kanan. Lalu setelah selesai pada bagian sebelah kiri, lanjut ke bagian yang sebelah kanan, yaitu manajer B sebagai anak dari root di sebelah kanan dan staff 3 sebagai anakan dari manajer B yang berada di sebelah kiri. Selanjutnya, untuk menampilkan in order itu dengan CEO in order root. Ketika di run akan menampilkan staff 1 sebagai anakan dari manajer A yang berada di sebelah kiri, lalu staff 2 sebagai anakan dari manajer A yang berada di sebelah kanan. Setelah selesai, lanjut ke root. Root itu ada direktur. Lalu ke yang bagian ke sebelah kanan itu ada staff 3. Staff 3 itu sebagai anakan dari manajer B di sebelah kiri. Untuk menampilkan post order yaitu dengan CEO post order root. Ketika di run akan menampilkan output post order staff 1 merupakan anakan dari manajer A yang berada di sebelah kiri, dan staff 2 merupakan anakan dari manajer A yang di sebelah kanan. Lalu lanjut ke yang sebelah kiri, ada staff 3 sebagai anakan dari manajer B. Setelah semuanya selesai, lalu terakhir ada root yaitu direktur. Sekian penjelasan dari kami. Apabila masih terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.